Respons Ole Roemeny dapat tawaran jadi pemain naturalisasi, tak menolak. Penyerang FC Utrecht Belansa Ole Roemeny ternyata sudah dilobi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain 23 tahun itu digadang-gadang menjadi WNI lewat jalur pemain naturalisasi. Diketahui di Timnas Indonesia belum memiliki pemain diaspora untuk posisi striker. Timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan tambahan amunisi lagi. Terlebih mereka akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pada September mendatang, Indonesia akan bertemu tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang. Karenanya skuad Garuda butuh tenaga tambahan. Salah satu pemain yang digadang-gadang adalah Ole Roemeny. Namun rupanya masih panggang jauh dari api. Garuda sepertinya sulit mendapatkan Ole Roemeny. Ia memilih tidak mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya. Ole mengaku sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat dihubungi dan berkomunikasi, dirinya didampingi agen. Ole tidak secara tegas menolak tawaran. Namun menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat. Peluang striker tangguh kecil gabung Timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir cari opsi lain. Ketua PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong terus berupaya merekrut pemain grade A dari Eropa. Erick Thohir mengatakan tidak mudah merekrut pemain grade A, terutama pemain grade A posisi striker. PSSI sangat ketat melakukan penjaringan pemain striker grade A. Ole Roemeny salah satu striker pemain grade A yang diincar PSSI. Pemain asal Belanda itu berkali-kali dihubungi PSSI, namun belum memberikan kepastian jawaban. Shin Tae-yong terus berjuang menyusun skuad Timnas Indonesia. Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak versus Indonesia. Shin Tae yang punya kesempatan membalas kekalahan dari Irak. PSSI sudah lama mengincar Ole Roemeny bergabung skuad Timnas Indonesia. Ole Roemeny masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuad Timnas Belanda. Namun nama Ole Roemeny belum kunjung masuk skuad Timnas Belanda. Siapa Delano Ladan, penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela Timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela Timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @footballindonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama Timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan TOP Os di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama TOP Os. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela Timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu. Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir ADO Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag, namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke TOP Os lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambuur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh TOP Os kali ini secara permanen. Pernah tolak naturalisasi Timnas Indonesia, pemain Belanda ini resmi gabung Madura United. Masih ingat dengan Jordi Weerman? Dia adalah pemain keturunan yang sempat menolak Timnas Indonesia.
Jordi sempat didekati oleh PSSI atas rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjalani proses naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Tapi saat itu pemain yang pernah memperkuat Belanda U20 itu menolak dengan dalih ingin fokus ke kariernya dan klubnya terlebih dahulu. Kini, kabar mengejutkan datang. Alih-alih berkarier di Eropa, Jordi resmi bergabung dengan Madura United. Jordi Wehrman punya darah Indonesia dari ibunya. Walau di Feyenoord sejak kecil, dia datang ke Madura United untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia. Jordi Wehrman pernah bermain bersama klub-klub top Eropa seperti Feyenoord, ADO Den Haag, dan tim papan atas Swiss FC Luzern. Jordi Wehrman mengawali kariernya sebagai pesepak bola di tanah kelahiran, yakni Hague, Belanda. Klub VVS VH menjadi klub pertama yang dijajal Jordi saat usianya masih 7 tahun. Kemudian, Jordi melanjutkan kariernya di Akademi Feyenoord. Hasilnya, ia berhasil naik kelas dari kelompok umur. Performa gembilangnya bahkan membuat Jordi dipinjamkan ke FC Dordrecht pada 2019 lalu agar dapat menambah jam terbang di level profesional. Selama berseragam Dordrecht, Jordi berhasil tampil sebanyak 24 kali dengan mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Torehan tersebut tentu membuat Feyenoord meminjamkannya ke klub papan atas Swiss, FC Luzern, pada 2021 lalu. Ia berhasil menjadi pemain andalan hingga akhirnya dipermanenkan setelah menjalani 6 bulan masa pinjaman di Luzern. Pada 2022, Luzern pun meminjamkannya ke ADO Den Haag hingga 2023 lalu. Ia berhasil tampil apik dengan membukukan 2 gol dan 1 assist dari 21 penampilannya bersama ADO Den Haag. Namun masa peminjamannya di ADO Den Haag berakhir, FC Luzern memutuskan melepasnya sehingga Jordi Wehrman berstatus tanpa klub sejak Juli hingga Oktober 2023. Beruntung nasib Jordi diselamatkan oleh tim kasta kedua Kroasia, NK Vukovar 1991. Kini perjalanan Jordi sampai ke Indonesia dan resmi bergabung ke Madura United untuk Liga 1. Meskipun masih tampil di Feyenoord U21, namun statistik cukup mentereng dengan catatan 1 gol dan 3 assist dari 16 penampilan. Bahkan selama membela Feyenoord mulai dari level U18 sampai U21, Delano van der Heijden telah mengoleksi 23 gol dan 18 assist dari 59 pertandingan. Delano van der Heijden sebelumnya pernah dilirik Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U20 bersama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang batal terlaksana. Tak lama berselang, Delano van der Heijden dikabarkan mendapat undangan dari Shin Tae-yong bersama Rafael Struijk dan Zico Sore untuk menjalani seleksi timnas Indonesia. Akan tetapi peran vital Delano van der Heijden di Feyenoord U21 membuatnya tidak dapat menyanggupi undangan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Kini Delano van der Heijden tampaknya telah cukup siap apabila kembali diberi kesempatan oleh PSSI dan Shin Tae-yong untuk membela tanah leluhurnya timnas Indonesia. Tristan Go-Oijer ungkap alasan tolak jadi WNI. Situasi sulit dijelaskan. Fakta mengejutkan soal Tristan Go-Oijer, salah satu pemain keturunan Belanda yang menolak menjadi warga negara Indonesia, ada situasi yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Sayangnya pemain seharga 34 miliar itu mengungkap kesulitan yang dihadapi soal kemungkinan menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Baru-baru ini Go-Oijer mengungkap fakta cukup mengejutkan perihal dirinya diberi tawaran untuk menjadi WNI dalam pendekatan yang dilakukan PSSI. Menurut pemain yang pernah membela timnas Belanda U19 itu, ada sesuatu yang sulit ia jelaskan dan membuatnya terhalang menjadi WNI. Pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela Ajax Amsterdam diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Meski begitu, Go-Oijer belum tahu situasi pasti mengenai Maluku dan Indonesia. Hal ini ia ungkap dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Pasalnya, Go-Oijer menyebut jika segala keputusan yang ia ambil harus sesuai dengan persetujuan keluarga. Jika tidak, maka hal itu akan membuat malu keluarganya. Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamedan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman.